Bah, selamat siang semuanya. Kabar baik ya, harus kabar baik. Dimanapun kamu berada, dimanapun Anda berada, saya harap Anda dalam keadaan yang sempurna. Kalau kurang sempurna, disempurnain lah gitu ya. Ketemu lagi bersama saya, Bayu, di Bisik, Bincang Asiknya Binus Semarang gitu ya. Oke, seperti biasa setiap hari Selasa kita akan ngobrol-ngobrol tentang macam-macam ya, topiknya macam-macam gitu ya. Hari ini ada topik spesial nanti ya. Nah, oke, terima kasih buat semua yang sudah selalu nonton IGTV, selalu nonton live IG. Jadi kami ini tetap komunikasi ya, kita tetap komunikasi dalam arti tidak bisa ketemu secara fisik tapi melalui Instagram ini. Terima kasih Instagram, kita bisa bertukar informasi gitu ya. Nah, Binus Semarang adalah bagian dari Binus University yang besar sekali. Besar sekali kenapa? Karena kami ada di banyak kota gitu ya. Nah, kami mengenal kami melayani dua macam kuliah nih. Nah, pertama kuliah reguler. Kuliah reguler itu ada di kampus di Jakarta dan sekitarnya gitu, karena ada di Alam Sutra juga di Tangerang dan Bekasi gitu ya. Lalu kami juga punya kampus di Binus Malang gitu ya. Ini kampus yang reguler ya, kampus Binus Malang dan kampus Binus Bandung. Nah di kampus-kampus yang saya sebutkan barusan ini kami melayani perkuliahan secara reguler. Jadi seperti kuliah yang datang ke kampus gitu ya, seperti biasa datang ke kampus, ketemu dosen, belajar di kampus. Meskipun sekarang masih pandemi, bentuknya online, tapi kalau pandemi ini berakhir, ada keputusan pemerintah bahwa kuliah kembali normal, kami akan melayani di kampus-kampus tadi gitu ya. Lalu kami yang kedua melayani perkuliahan secara online. Nah, perkuliahan secara online ini jauh sebelum pandemi sudah berlangsung ya. Jadi dari 2008 itu sudah berlangsung. Jadi bukan karena pandemi di online ini, bukan, tapi memang kuliahnya online, tidak perlu datang ke kampus. Kita ngobrol-ngobrol tentang kuliah online nanti habis bintang tamu kita siang hari ini gitu ya. Ngobrol. Nah, dan ada satu hal yang menarik, nanti di kuliah online itu kami punya program namanya RPL. Rekognisi Pengetahuan Lampau. Jadi kalau Anda lulusan SMA atau SMK belum sempat kuliah gitu ya, tapi sudah bekerja lebih dari 3 tahun, minimal 3 tahun gitu ya. Nah, Anda bisa kontak saya gitu ya, kontak teman-teman kami di Binus ya, semua Binus gitu ya. Saya mau kuliah online dong gitu. Yang saya tertarik dengan program RPL nih gitu kan. Karena nanti pengalaman Anda bekerja tadi yang minimal 3 tahun tadi itu bisa dikonversi ke dalam bentuk mata kuliah. Jadi Anda tidak perlu mengambil semua mata kuliah. Ada tim asesor yang akan menilai mata kuliah ini cocok untuk pengalaman ini cocok untuk mata kuliah ini gitu ya. Nah, tim asesor tadi akan mengkalkulasi, jadi Anda tidak perlu menghabiskan waktu 4 tahun gitu. Kalau Anda beruntung, Anda akan menghabiskan waktu hanya 2,5 tahun saja untuk kuliah mendapatkan S1 di Binus Online. Nah, Binus Online itu tidak berbeda dengan Binus reguler, hanya berbeda cara belajarnya ya, tapi dan pasti biayanya lebih murah gitu ya. Bukan berarti murah, karena materinya gitu ya, kurikulumnya sama dengan Binus reguler, dosen-dosennya pun juga sama, tapi cara belajarnya yang berbeda. Kita ngobrol tentang Binus Online nanti setelah bintang tamu, karena bintang tamu kita siang hari ini sudah siap di sini. Ada siapa ya? Dari Binus Bandung ya, Binus Bandung. Siapa nanti kita langsung saya undang dulu ya. Beliau itu nanti kita todong aja langsung kenalannya. Bentar ya. Jadi Binus Bandung itu ada di mana, nanti kita juga tanyanya aja pastinya. Karena beliau kan. Selamat siang Bu Yani. Siang Pak, apa kabar nih? Kabar baik ya? Iya, suara saya kedengaran jelas ya? Oh, jelas sekali, dan gambarnya juga jelas sekali. Ibu ada di kampus atau ada di rumah Bu? Saya saat ini WFH nih Pak.
Oke, sama dong. Saya juga WFA. Jadi kita jauh-jauhan ya saya dari Semarang. Rumah saya sebenarnya bukan di Semarang tapi di Kabupaten Semarang, agak minggir. Nah, Bandung hujan nggak Bu akhir-akhir ini Bu? Cerah sekali hari ini, Pak. Sekali. Secerah Ini hati saya nih ketemu Wah. dengan Bapak siang ini. Wah, mantap. Jadi bener-bener yang asik ya kita ngobrolnya. Bu, sebelum kita mulai kenalan dulu dong, Ibu tuh siapa sih di BINUS, tugasnya apa gitu kan? Kenapa bisa diposting di Bandung gitu kan? Oke, siap-siap. Jadi nama saya Mulyani, tapi saya biasa dipanggil Ibu Yani. Saya ini di Prodi Creativepreneurship, Pak. Jadi agak beda-beda sedikit nih, karena dari namanya juga kreatif gitu ya. Kreatif ya. Jadi di prodi ini tuh mahasiswa tuh diajarkan untuk belajar berbisnis. Tujuannya jadi entrepreneur nih, Pak. Oke. Betul. Ibu sudah lama di BINUS, Bu? Kira-kira dari 2018 sih, Pak. Oh, lama ya Kalau BINUS Bandung sendiri kan 2017 ya. Oke. BINUS Bandung. Lama di BINUS asik ya Bu ya pasti ya. Karena luar biasa sekali, Pak. BINUS itu kampus yang berbeda gitu. Berbeda dalam arti karena kami punya kita punya jurusan-jurusan yang asik yang mungkin di universitas lain nggak ada gitu ya, termasuk ini Creativepreneurship. Oke. Teman-teman sudah hadir bersama kita semua di sini, Ibu Yani dari BINUS Bandung. Beliau adalah staf pengajar di Creativepreneurship, jurusan Creativepreneurship. Nanti apa kita ngobrol gitu ya. Nah, selama live IG ini berlangsung, kalau kamu punya pertanyaan, silakan ketik di bawah situ, nanti kita diskusi, Bu ya. Nanti kalau misalnya masih punya pertanyaan, misalnya waktu nonton live IG ini nggak sempat, terus nanti nonton IG TV gitu ya, dan punya pertanyaan, tinggalin aja di DM-nya BINUS Semarang, nanti saya jadi perantara nih ke Bu Yani, gitu ya. Oke. Pasti mau ya Bu ya, pasti dong, karena dosen BINUS semua dosen BINUS itu sangat friendly gitu ya. Bu Yani, Betul. topik kita hari ini adalah yuk jadi entrepreneur yang kreatif. Nah, Bu, apa sih bedanya entrepreneur yang biasa sama yang kreatif itu, Bu? Waduh, entrepreneur yang biasa dan kreatif. Ya kan sebelum ada creativepreneur kan biasanya orang punya mindset entrepreneur tuh kayak gitu-gitu aja. Siap bangkrut katanya, bener ya Bu ya, siap bangkrut ya. Karena ya kan betul. bisa melonjak drastis ataupun jatuh drastis bener ya. Karena entrepreneur tuh bener-bener yang dia harus punya kemauan dan kemampuan untuk ngatur semuanya sendiri gitu ya Bu ya. Bener ya Bu ya? Betul. Oke. Balik ke pertanyaan tadi Bu, apa bedanya entrepreneur yang biasa dengan entrepreneur yang kreatif Bu? Oke, baik Pak. Sebenarnya mungkin seperti ini ya. Jadi kalau entrepreneur automatically dia pasti kreatif sih sebenarnya. Cuma ketika orang bilang entrepreneur biasa nih tadi ya, ada istilahnya entrepreneur biasa. Mungkin yang lebih dimaksud itu adalah pengusaha gitu kali ya Pak ya. Orang yang berjualan sesuatu gitu. Nah, ketika bilang kreatif berarti dia membuat sesuatu yang benar-benar baru, berbeda gitu. Dan dia punya value nih di market, di masyarakat gitu. Nah, kalau tadi siap bangkrut, benar sih. Karena kita berusaha, beda ya dengan kita bekerja nih. Salah satunya kan orang-orang tuh selalu bilangnya seperti ini. Kenapa sih kamu pengen jadi pengusaha? Kenapa sih kamu pengen jadi entrepreneur? Oh, karena saya pengen punya penghasilan sendiri gitu ya. Beda nggak mau nih punya bos, diatur-atur gitu. Nah, bedanya juga kan ketika bekerja nih udah settle tiap bulan gitu ya Pak ya. Tiap bulan pasti dapat income. Nah, sedangkan kalau kita jadi pengusaha, entrepreneur, nggak pasti gitu ya. Nah, kalau kita menjalankannya dengan benar, tentu tadi ada ilmu-ilmunya nih, nanti bisa belajar juga gitu di BINUS Bandung. Ya, kita akan belajar step by step sehingga kita bisa meminimalkan resiko-resiko itu. Nah, tapi di sana juga ada peluang yang besar gitu ya. Kalau berhasil, ini bisa mendapatkan banyak hal gitu dari situ, dari bisnis tadi ya, bisa menjadi pengusaha yang sukses gitu kan. Nah, maka ya itu tadi resiko bangkrut ya pasti ada. Namanya juga pengusaha ya, harus risk taker nih karakteristiknya gitu. Oke. Tadi Bu Yani sempat bilang kalau apa ya? Sorry, kok aku agak blank jadinya. Bahwa ada selain kepengen untuk jadi bos sendiri gitu, maksudnya tidak mau disuruh-suruh orang,
trigger apa Bu yang biasanya jadi pemacu seseorang untuk saya mau jadi entrepreneur selain yang saya sebutkan tadi ya, selain yang kita diskusikan tadi. Jadi nggak mau disuruh-suruh orang gitu kan, pengen jadi bosnya sendiri. Kira-kira ada trigger lain nggak Bu yang bisa jadi saya mau jadi pengusaha nih? Ada nih Pak. Nah kebetulan kemarin juga nih saya bersama teman-teman itu sempat meriset nih kalau di generasi Z ini kayak gimana sih gitu. Kalau teman-teman mahasiswa saat ini kan termasuknya ke dalam generasi Z ya Pak ya. Betul. Generasi yang beda nih sama kita-kita nih. Mungkin kita masuknya ke milenial ya. Atau Bapak generasi Z juga saya nih? Saya udah tua banget loh Bu. Saya senior. Masih berjiwa muda. Nggak apa, yang penting kita jiwanya generasi Z. Betul. Walaupun kita generasi kolonial. Kolonial. Jauh banget itu. Jadi di generasi Z ini ternyata mereka itu selain tadi apa ya, pasti pengen jadi bos tadi sama pengen punya penghasilan sendiri, mereka juga dipengaruhi sama sosial nih, lingkungan sosial mereka. Jadi dari teman-teman, pergaulan, terus dari keluarga gitu. Mungkin melihat keluarganya banyak yang jadi pengusaha gitu. Terus dorongan motivasi dari keluarga juga gitu ya. Karena di lingkungan pergaulannya juga seperti itu nih Pak. Karena mulai jadi tren nih. Kayaknya kalau jadi entrepreneur tuh sesuatu yang cukup bergengsi saat ini ya. Apalagi kalau startup gitu. Membuat startup bisnis gitu. Wah kayaknya sesuatu yang bergengsi. Jadi ini cukup mempengaruhi juga nih untuk generasi Z. Gitu, maka dari itu Binus punya jurusan yang ngerti ya sama generasi Z tadi ya. Ya udah dilatih aja secara formal gitu ya, tidak hanya seminar-seminar, tidak hanya kumpul-kumpul, tapi ini dapat gelar gitu ya. Itu istimewanya Binus yang saya bilang tadi. Oke. Jadi sebenarnya entrepreneur itu pertama harus punya niat ya Bu ya. Terus kalau misalnya saya mau bikin startup saya kan berarti harus berbeda nih, karena ada value juga pasti ya. Harus berbeda dari startup yang sudah ada gitu. Nah, bagaimana saya caranya supaya tahu saya punya ide seperti ini, terus apakah ada orang yang sama dengan yang punya ide sama dengan saya itu gimana? Cara ngeceknya gimana Bu? Nah, gini Pak. Jadi ketika seseorang tadi kan punya niat nih ya untuk bikin satu usaha. Nah, pasti di awalnya semua pasti dari ide nih. Nah, sayangnya nih orang-orang masih keliru. Kadang-kadang berpikir, oh saya takut ide saya dicuri orang gitu. Takut ide saya ditiru orang lain. Takut ide saya kok sama orang lain. Nah, ini adalah salah satu mindset yang harus dirubah juga nih. Kalau misalnya kita selalu berpikir ide kita takut sama, ide kita takut dicuri, akhirnya efeknya tuh orang jadi enggan berbagi, takut gitu cerita idenya. Padahal kan kalau kita simpan untuk diri kita sendiri, kita nggak mau share, nggak bisa berkembang idenya gitu. Bahkan saya juga menemukan nih ada beberapa misalnya ketemu orang gitu, terus orang mau ceritain idenya, takut nanti kalau saya cerita nanti ketahuan nih ide saya, jadi nggak surprise gitu. Nah, padahal ketika kita cerita, sharing nih, apalagi sama dosen-dosen, sama teman gitu. Nah, sama pengusaha-pengusaha juga nih gitu. Seperti contohnya di Binus Bandung ini, kita suka ada eventnya itu mengundang pengusaha-pengusaha sukses. Nah, mahasiswa itu bisa mingle gitu di meja-meja, ngobrolin nih gitu, ide-ide bisnisnya. Dari situ kan bisa dapat banyak gitu ya, Bu, ya? Betul. Nah, tapi kalau tadi mindsetnya yang tadi takut idenya dicuri, akhirnya nggak mau berbagi dan nggak bisa berkembang gitu. Betul banget. Bu, saya betul. Saya sering ngobrol sama anak-anak SMA, SMK yang saya datengin gini. Kamu punya ide apa bisnis gitu kan? Contoh ya Bu, ini saya langsung ke contoh. Ojek lah dulu pertama kali ojek online ada tuh ditentang di mana-mana gitu ya. Terutama oleh ojek pangkalan gitu. Tapi sekarang justru ojek pangkalan tuh hilang dengan sendirinya karena mereka survive-nya justru tantangan itu jadi membuat mereka semakin kuat gitu ya. Nah, saya sering ngobrol juga gini. Pernah nggak kamu punya ide kalau kamu bikin ini sekalian kalau ada yang mau nyuri ide saya, bukan nyuri ya Bu ya. Kalau mau pakai ide saya juga silakan. Saya punya ide ini. Potong rambut tapi online gitu. Kan selama ini belum ada ya Bu ya potong rambut online ya. Kita dulu kalau di salah satu gimana nih Pak potong rambut online? Iya, saya gini dulu. Karena dulu gini, kalau di salah satu ojek online itu kan ada yang layanan salon ya, datang ke rumah atau gitu. Nah,
ini tapi kan dia nggak fokus ke situ. Tapi kalau yang ide saya ini ada potong rambut online. Jadi potong rambut online saya pakai nama dulu Prol, PROL gitu ya. Prol karena potong rambut online ya. Caranya mungkin pertama bikin sistem dulu nih. Kita kan kayak bikin standar macam-macam ya. Bener ya Bu ya. Nanti tolong di-cross-check ya ide saya kalau jadi bener nih, jadi yang nonton bisa, wah ini ide bagus nih berbagi gitu kan. Siapa yang duluan aja nanti kan gitu ya. Nah, nanti ketika sistem sudah jadi, termasuk dalam aplikasinya yang sudah yang sudah siap jalan itu, tugas saya langsung datangi salon-salon yang punya standar sama dengan ini saya, dengan aplikasi saya, dengan ide saya. Jadi saya datangi, misalnya contoh saya datang ke salonnya Bu Yani gitu ya. Bu, Ibu mau, selama ini kan salon kan hanya istilahnya menunggu gitu ya. Kalau salon itu kan biasanya sekarang hanya menunggu pelanggan datang, tapi dia nggak aktif cari gitu ya. Nah, kalau ini mungkin bisa dibantu. Jadi kalau misalnya Ibu bergabung dengan kami punya satu program, ini Ibu nanti langsung masuk ke aplikasi, hampir mirip dengan ojek online, karena nanti di sistem itu Ibu mungkin harganya nggak jauh berbeda. Jadi kalau misalnya satu orang datang ke salon Ibu Yani, bayar 10.000 untuk potong rambut, nah Ibu nanti kalau lewat aplikasi, itu harganya jadi 12.000. Dari satu transaksi saya sebagai organizer ojek Prol tadi saya dapat 2.000 rupiah gitu ya. Padahal kalau misalnya bayangkan satu kali weekend itu salon Bu Yani akan didatangi 100 orang misalnya. 100 kali 100 transaksi gitu ya misalnya. 100 transaksi kali 2.000 udah 200.000 satu kali weekend. Padahal saya punya MOU dengan katakan kalau sudah maju berarti saya mungkin satu provinsi saya punya sekitar 1.000 salon gitu ya. Itu pasti lebih asik ya. Bagaimana Bu pendapat Ibu tentang ide saya ini Bu? Kira-kira memungkinkan nggak untuk dijalankan? Memungkinkan sih Pak. Hanya tadi Bapak punya konsistensi nggak untuk menjalankan itu. Kadang ini juga nih yang menyebabkan seorang entrepreneur nih gagal gitu mengaplikasikan bisnisnya, ide-ide bisnisnya gitu ya, karena tadi udah punya ide, habis itu lupa gitu, nggak dijalankan. Nah, sama seperti tadi Bapak bilang, saya punya ide ini nih gitu, silahkan orang lain yang ingin menjalankan, karena Bapak sendiri mungkin nggak punya intensi gitu kan, nggak punya konsistensi untuk menjalankan idenya tadi gitu. Nah, tapi kalau tadi idenya menarik sekali. Si anak ini belajar di BINUS Bandung gitu ya, dia ambil ide ini dari semester 1 dia sudah bisa mulai ya Bu ya, dalam arti belajar bagaimana caranya. Dia kan juga pasti harus punya katakan mungkin kalau entrepreneur itu harus butuh modal besar nggak sih Bu? Kayaknya sekarang nggak begitu ya Bu, kan startup itu bisa kerja sama apapun itu ya, bener ya Bu ya? Berbisnis itu sebetulnya ada loh Pak, nggak perlu modal. Oke. Apa Bu contohnya Bu? Kalau modalnya itu yang penting adalah kira-kira memungkinkan nggak Bu? Kalau nggak usah pakai. Sangat memungkinkan. Bisnis apapun sebetulnya amat sangat memungkinkan nih. Kita bisa jadi perusahaan. Di Bandung ya Bu ya, biar lebih mantap. Pasti. Pasti dong Pak. Jadi kalau kita mau jadi pengusaha nih, jangan takut juga dengan modal. Kadang-kadang memang begitu, orang mau bikin bisnis, saya sih nggak punya modal gitu ya, akhirnya mundur lagi gitu. Padahal punya idenya bagus. Nah, kalau di kampus nih di BINUS Bandung, di Creative Partnership, itu nanti dari semester awal sudah diarahkan nih Pak. Membantu dulu pertama-tama kita tahap empati dulu. Empati itu artinya kita melihat dulu nih ke lapangan gitu ya, ke masyarakat secara langsung, apa sih kebutuhan mereka gitu. Terus apa yang bisa kita olah dari masyarakat gitu. Itu ada di semester 1 tuh Pak, semester 1, semester 2. Nanti mahasiswa akan langsung turun ke lapangan gitu ya. Kita akan ke gunung-gunung gitu bahkan gitu. Stay di sana lama gitu, berbaur dengan masyarakat, melihat kebutuhan mereka langsung. Semester awal sudah seperti nah, itu. setelah itu betul Pak, karena tujuan akhirnya begitu mahasiswa lulus itu mahasiswa bisnisnya udah berjalan nih Pak. Oke, mantap, asik. Lalu gimana? Jadi bukan setelah lulus baru berbisnis gitu, tapi bisnis itu harus udah jadi di semester akhir. Ini tantangan banget sih. Jadi kadang-kadang mahasiswa datang kan memang baru ide tadi ya, idenya bagus, kita harus asah nih. Nah, tadi tahapannya dengan empati tadi, kemudian nanti kita ada di semester berikutnya di 3-4 itu melakukan market test Pak. Prototyping nih, tadi idenya udah bagus kan, idenya itu harus diwujudkan dong, kayak apa sih gitu, dicoba diwujudkan.
prototyping ini dicoba dibuat gitu, kemudian kita cari nih feedbacknya masyarakat gimana terhadap produk yang udah kita buat. Oke. Mereka tertarik apa enggak gitu ya. Berarti tes market juga ya Bu, hitungannya berarti ya? Betul, tes market Pak. Langsung mencoba menjual nih ke masyarakat. Itu ada eventnya sendiri. Kita eventnya namanya Manawa Festival nih Pak. Nah, mahasiswa mengurus itu gitu ya, bikin kayak sejenis bazar yang besar gitu, mahasiswa langsung jualan. Bahkan kemarin pun walaupun dalam situasi yang pandemik ini tetap dijalankan gitu dengan sistem yang online gitu. Oke. Nah, dari market test itu udah mulai dapat nih Pak. Oh, kayaknya produk saya diminati nih. Oh, kayaknya kekurangannya ini nih. Oh, kayaknya yang harus diperbaiki ini gitu. Diperbaiki Berarti lagi tuh. Customer-nya dari mana Bu kalau seperti itu Bu? Apakah orang-orang dari luar itu bagaimana caranya BINUS itu cari market tadi? Tadi Pak, karena sistemnya kan kita kayak bikin bazar gitu ya. Mahasiswa tuh langsung menjual ke masyarakat luas. Masyarakat biasanya kan di BINUS Bandung itu karena kebetulan kampusnya juga deket mall nih. Malah jadi satu ya sama mall. Ya? Okay. Mallnya ada di bawahnya ya. Ada 3 ke atas ya, di Per Square ya? Betul. Okay. Salah satu mall yang bergengsi juga gitu ya. Jadi biasanya kita suka di pelataran mall. Nah, terus dibantu juga pasti dengan promosi-promosi ya untuk mendatangkan masyarakatnya gitu. Ada mulai dari anak SMA sampai ibu-ibu, dan karena terbuka sekali ya, tempatnya ya? Publik gitu, jadi umum gitu. Semua bisa dapat tuh. Karena kan memang bisnis. Betul. Gitu ya. Oke, asik banget. Betul. Kalau betul emang masyarakat yang nggak kenal. Nah, dari situ kan udah bisa dapat feedback tuh. Karena memang banyak gitu ya, dan sesuai dengan targetnya masing-masing. Kalau yang interest pasti akan mendatangi booth-nya gitu, mencoba produknya. Mahasiswa bisa langsung dapat feedback. Dari situ mahasiswa bisa perbaiki kan. Yeah. Kemudian di tahun berikutnya nih, mahasiswa itu akan menggodok lagi nih. Si ide bisnisnya tadi udah berbentuk produk ya, tadi udah mencoba menjual, itu akan mencari feedback dari pengusaha-pengusaha yang emang sudah expert gitu. Oke, berarti dan juga sekaligus angel investor. Oke, itu dia yang saya maksud tadi, investor ya. Oke. Nah, betul. Nah, di situ mahasiswa akan langsung makan bersama gitu ya. Makan bersama, mingle di meja-meja gitu. Ini suatu experience yang berbeda juga sih gitu. Mahasiswa selain tadi belajar yang dapetin feedbacknya, juga ada satu experience yang lebih gitu. Jadi gimana sih berinteraksi dengan orang yang baru ya. Terus yang memang orang yang beda nih dari lingkup pergaulannya sehari-hari. Karena mahasiswa kan biasa ya, anak muda gitu. Terus ketemu para pebisnis gitu. Yang kalau udah punya banyak pengalaman biasanya kan cenderungnya sudah cukup senior gitu ya. Gimana mereka bisa ngomong, kapan harus ngomong, kapan juga lihat timingnya ya. Gitu, Bu, ya. Iya betul. Di situ emang kelihatan banget cara mereka fight gitu. Dari situ kalau memang kelihatan nih daya juangnya, biasanya mereka ada juga tuh yang dapat investasi. Jadi selain dapat feedback, dapat investasi juga. Sorry saya potong, Bu. Sorry saya potong. Investor tadi siapa yang undang, Bu? Apakah BINUS punya channel ke investor-investor? Yuk datang yuk, ada acara anak-anak kita nih misalnya gitu ya. Siapa tahu Anda bisa jadi pemilik mungkin investor, terus nanti berkembang ya kan, jadi investment Anda jadi lebih banyak gitu. Pasti Pak. Jadi kami dari BINUS membantu kan, memfasilitasi nih supaya mahasiswa bisa ketemu. Karena kalau yang tadi ya, yang pengen punya jadi niat pengusaha, jadi entrepreneur, tapi nggak kuliah di BINUS kan mereka akan berusaha sendiri nih. Tabrak sana, tabrak sini, nggak punya ilmu gitu, nggak tahu step by step-nya gitu. Nah, dengan kita belajar di Creative Partnership nih, step by step-nya udah jelas, terus udah gitu kita bantu juga nih untuk jejaringnya. Salah satu faktor yang bikin satu usaha itu sukses adalah jejaring, Pak. Ini penting banget kan gitu. Networking ya, Bu ya, jejaring ya. Networking, betul. Jejaring atau networking. Kalau orang Tionghoa bilangnya kuansi gitu ya. Jadi itu yang bikin orang tuh jadi sukses. Saya sering bilang gini nih ke mahasiswa, kamu boleh pintar banget, kamu boleh bisa apapun, tapi kalau nggak ada yang tahu, kamu nggak akan jadi apa-apa gitu kan. Karena basically manusia kan makhluk sosial ya Bu ya. Contoh ya Bu ya, kalau saya butuh kaos, saya nggak bisa bikin sendiri kan, saya butuh ini. Dan tukang kaos itu nggak bisa bekerja sendiri karena dia juga
untuk mewarnai dia butuh supplier warna gitu ya. Bahannya ini ada supplier berbeda. Bener ya, Bu? Itu networking seperti itu ya? Betul. Itu salah satunya juga Pak ya. Jadi itu networking dengan jejaring yang nanti kita bisa jadikan partner, tim, supplier gitu ya. Nah, di samping itu juga kita perlu networking tadi Pak dengan pengusaha-pengusaha sukses itu otomatis nanti mereka akan jadi partner bisnis juga kan ya ke depannya. Kalau misalnya kita sudah bisnisnya udah jalan nih, dibandingkan dengan kenal sendiri, mungkin jalannya akan lebih berliku gitu ya, dibandingkan kita dipertemukan gitu ya oleh BINUS. Dan mengundang pengusaha-pengusaha itu juga tentu nggak sembarang orang bisa gitu ya, nggak sembarang organisasi bisa gitu. Mungkin cuma BINUS aja kali ya gitu, bisa mengundang gitu ya, mengundang mereka untuk datang meluangkan waktu gitu. Bu, tadi kan Ibu bilang investor akan datang berkumpul di BINUS, lalu anak-anak itu seperti menjual diri mereka, menjual produk mereka, terus how to fight and to get ini apa ya, their heart ya. Nih produkku yang paling asik nih, produkku yang paling hebat nih gini. Bu, punya tips nggak Bu? Kasih bocoran sedikit buat yang nonton kita nih Bu siang hari ini. Bagaimana sih caranya memenangkan hati investor supaya menanamkan investment, memberikan investment mereka kepada usaha kita Bu? Gimana Bu? Pertama lupakan dulu soal don't judge the book just from its cover. Itu sesuatu yang nggak berlaku kalau kita di dalam bisnis. Jadi orang pasti akan menilai kita dari apa yang kita tampilkan gitu kan. Sebelum kita ngelihat dari bisnisnya kita nih, bisnisnya kita kan itu disupport oleh diri kita sendiri ya. Kita ini adalah produk kita sendiri gitu. Orang kan begitu ketemu, lihat dulu nih, orangnya kayak apa sih gitu ya. Bahkan nih, kalau misalnya di falsafah Tionghoa gitu ya, orang tuh melihat dari wajahnya. Jadi, ya kalau misalnya orang penampilannya begini Pak gitu ya, nutupin muka. Kumal banget, ya, pasti, kumal banget gitu ya. Pasti akan melihatnya, gitu ya. Kayak mades tuh deh gitu ya. Tapi katanya jidatnya tuh harus kelihatan gitu ya. Jadi harus bangga yang punya jidatnya jenong Pak. Harus diperlihatkan berarti. Ya, berarti punya masa depan cerah nih. Bersinar nih. Iya betul, bersinar. Jadi pertama-tama dari penampilan dulu nih, kita harus menyesuaikan diri penampilannya, membuat orang tuh percaya gitu ya dengan kita. Terus membuat orang tuh simpatik juga dengan penampilan kita. Kalau anak-anak muda kan sekarang banyaknya nih pakai ripped jeans gitu ya. Selengean banget gitu ya. Pakai yang bajunya bolong-bolong, itu keren sih sebenarnya gitu. Tapi ketika kita mau ketemu, nah betul, kita harus tahu gimana menempatkan dirinya. Makanya di BINUS juga kan ada aturan-aturan ya, beda dengan kampus lain nih. Betul. Kita ada aturan untuk kuliah tuh pakai bajunya kayak apa gitu. Ini salah satu juga nih supaya kita bisa belajar menempatkan diri ketika kita nanti misalnya ketemu calon investor gitu ya, bergaul di mana. Dan gitu. Jadi grooming tadi itu nggak ini ya Bu ya, nggak susah dilakukan karena sudah masuk ke dalam alam bawah sadar gitu ya. Kalau udah tiap hari seperti ini, grooming gampang gitu ya. Oke, lanjut. Betul. Nah, di samping itu nih tadi udah dari penampilan ya, appearance-nya gitu, wajahnya nggak boleh kumel lah ya, gosok gigi gitu ya. Jangan pas ngomong rumahnya harum. Pete banget. Iya, gimana orang mau dengar kita gitu ya, langsung jauh-jauh. Kabur nanti ya. Padahal kabur. Potensial misalnya Bu ya, bisa gitu ya. Betul. Jadi dari penampilan dulu udah tadi bersih, rapi, kemudian nih dari kita passionnya kita nih, kita harus tough gitu ya. Itu akan sangat kelihatan sekali sih. Jadi pengusaha-pengusaha yang sukses ini kadang malah melihatnya yang awal itu ya, bukan produknya dulu yang dilihat. Orangnya ini punya passion nggak? Karakter enggak gitu ya? Ketika ya karakternya gitu. Nah ini pengalaman juga nih dari ketika saya mengadakan investor kids ini, itu ada nih satu mahasiswa saya lihat produknya itu kopi. Nah kalau kita bilang kopi, kayaknya banyak ya kopi banyak gitu. Banget ya kopi. Banyak gitu. Apa yang spesial dari kopi? Nah salah satunya nih yang bisa bikin spesial ya ownernya sendiri tadi kan gitu, orang yang mau membuatnya sendiri tadi. Jadi mahasiswa ini gigih banget nih. Ketika ngobrol dengan investor, dia terus gitu tempel tuh si pengusahanya. Dia ngobrol terus, dia ceritain terus. Semua bisa ngelihat deh gitu di situ. Kok gigih banget ya?
dan dapatlah dia gitu investasi. Oke, Di berarti coaching nih terus sampai saat ini gitu. real fighter will get the real investor ya Bu ya, bener ya? Betul, jadi harus gigih. Oke. Nggak boleh pantang menyerah. Itu salah satu karakter juga dari entrepreneur ya. Kita nggak boleh pantang menyerah. Gitu harus gigih gitu ya. Nggak boleh dikit-dikit nyerah gitu. Mental kerupuk gitu ya. Pertama, wah gigih banget gitu. Begitu ada sedikit, kayaknya nggak bisa deh. Nah. Mereka kalau pengusaha-pengusaha ini biasanya udah bisa lihat itu gitu. Jadi mau sebagus apapun produk kita, kalau kitanya nggak gigih tadi, nggak punya passion, ya susah juga ya gitu untuk bisa maju. Gitu Pak. Jadi intinya harus apa ya, worth it lah ya. Kalau karena membawa ini ya, berarti sebenarnya jual diri Bu ya, dalam arti produknya itu juga nempel di si pengusaha itu ya. Makanya dia akan bilang Betul. apa ya? Kalau dia punya produk itu, wah ini punyanya si Bayu nih, gitu. Karena dia benar-benar yang ya udah nempel, produk identik gitu ya sama orang itu ya. Oke. Betul Pak. Teman-teman semua yang kalau misalnya nih, silakan kalau punya pertanyaan tentang entrepreneur yang kreatif itu seperti apa gitu ya, silakan tulis di kolom komen di bawah. Kalau nanti setelah acara selesai, boleh tinggalin pesan di DM-nya Binus Semarang gitu ya. Oke. Bu, pasti kalau berusaha itu nggak langsung dapat profit ya Bu ya. Dalam arti gini, saya punya tadi ya pro gitu ya kan, saya punya investor gitu kan, saya punya tim yang hebat karena kan saya nggak bisa menjalani sendiri, saya harus punya katakan tim IT yang menjaga sistem online saya tadi yang pro secara online tadi, terus ada tim marketing juga mungkin ya, selain tim yang keuangan gitu ya. Itu harus nggak sih Bu kalau misalnya di awal-awal saya punya tim seperti itu, atau memang all by myself dulu lah gitu ya? Nah, kalau di Binus ini biasanya memang untuk bikin bisnis itu ada tim. Jadi maksudnya mahasiswa itu nggak harus sendiri nih. Jadi mereka bisa bikin tim dengan rekan-rekannya, dengan sesama misalnya yang jurusannya kreatif leadership, bahkan bisa juga lintas jurusan nih. Karena kita di Binus ini lengkap ya Pak ya, jurusannya ya Pak ya. Banyak banget tuh, ada 60-an. Mau IT, IT-nya di Binus terkenal banget gitu ya. IT-nya, apalagi Binus tuh IT. Iya, nggak usah ditanya. Udah brand banget gitu ya. Apalagi kemarin juga, kemarin juga bikin robot ini ya Pak ya untuk COVID ya. Ya, dikirim sepasang Bu ke Semarang kemarin sama Prof Widodo itu. Iya betul. Diberikan ke Bandung juga. Pekalongan gitu ya. Yang satu semprot sanitizer, yang satunya bawa makanan, dua robot itu. Itu juga kerjasama kok Bu. Jadi, pasti gini Bu ya. Jadi kalau semua entrepreneur itu nggak langsung bisa dapat profit ya Bu ya, bener ya? Kalau di awal sih kita berpikirnya kalau seorang entrepreneur tuh lebih gimana sih kita bisa produk kita ini tadi punya value ya ke customer, karena orang itu kan ada willingness to pay ya, keinginan untuk membayar gitu kan. Kalau misalnya nggak punya value, mana mungkin sih orang mau keluarin uang gitu ya untuk beli sesuatu kan gitu. Semua dia lihatnya dari value-nya untuk si customer itu. Nah, kalau misalnya itu sudah punya value, automatically yang lain tuh ngikut gitu. Sama aja kalau kita bilang, yang penting itu kita bahagia dulu deh gitu. Kalau kita bahagia, kitanya ngikut gitu ya. Karir jadi bagus gitu ya. Masa depan jadi cerah. Kalau kitanya nggak bahagia, nggak positif, yang datang adalah hal-hal yang negatif gitu. Iya, harus punya apa ya, aura yang menyebarkan aura positif gitu. Sebenarnya yang dicari pengusaha bukan profit ya Bu, setuju nggak Bu? Yang dicari pengusaha itu adalah repeat order ya Bu. Benar ya Bu? Kalau repeat order loyal customer ya. Profit gitu ya, benar ya Bu ya? Betul. Kalau kita ngomong pengusaha sebenarnya sih memang sih mereka pasti namanya pengusaha pikirannya profit ya. Tapi kalau entrepreneur nih yang beda gitu ya. Entrepreneur itu beda nih Pak. Kalau pengusaha tukang cilok di jalan juga pengusaha nih Pak. Oke. Saya juga pengusaha Bu. Tapi apakah terus bayar gajian Bu. Kita semua pengusaha ya. Kita semua pengusaha. Tapi apakah entrepreneur gitu kan belum tentu nih. Entrepreneur kan harus punya kasih sesuatu yang value yang baru nih. Kalau cuma jualan cilok ya di pinggir jalan seperti biasa, mungkin
ya hanya pengusaha aja. Tapi kalau kita kasih sesuatu yang lebih di cilok kita, misalnya dikemas gitu ya, terus kita bisa kasih nilai yang lebih gitu, bahkan mungkin bisa masuk ke mall-mall gitu, atau malah diekspor gitu, kenapa enggak? Kan cimol itu sesuatu yang otentik ya itu gitu. pengusaha sebelah Indonesia dari banget. Bandung di mana-mana ada ya Bu ya. Nah, betul. Sekarang banyak sebelah kemasan. Kerupuk gitu ya. Sebelah ada kan dari Bandung ya Bu ya. Di Semarang ada itu, ada beberapa Ada. tempat. Oke. Jadi entrepreneur itu harus Dan kerupuk dikasih air ya Pak. Iya, kerupuk dikasih air. Biasanya kerupuk kan kriuk-kriuk, ini kasih air melempem, tapi ya laku gitu. Tapi kok ada yang mau beli gitu. Iya, dan itu value yang berbeda ya Bu, karena apa? Ada added value yang Betul. cuma kerupuk gitu, bener ya. Kenapa dia bisa survive sampai sekarang? Kan katanya kalau cuma kopi-kopi aja ya semua bisa kopi, tapi kan sekarang ada hazelnut, ada macam-macam gitu, jadi dikasih aroma gitu. Oke. Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah seorang entrepreneur harus punya jiwa melayani? Melayani. Nanti kesannya jadi pelayan gitu ya. Ya. Betul, sebetulnya kalau saya kan pengusaha, saya bisa bayar orang untuk melayani. Tapi kan kalau misalnya contoh ya, ini pandangan saya ya. Kalau si pemiliknya aja sudah humble, sudah rendah hati, dia mau turun ke bawah, mau melayani. Orang kan melihat nih, wah gila itu bisnis tuh makan maju. Kenapa? Karena pemiliknya aja dia mau kotor tangannya. Karena benar-benar yang melayani dan memberikan pelayanan terbaik buat customernya. Bagaimana Bu? otomatis ya Pak, automatically. Memang ketika kita bikin satu bisnis, kita udah lepas tuh istilah-istilah, wah gue bos gitu ya, gue nggak mau kotor gitu ya, gue akan perintah-perintah orang aja gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat ya background-backgroundnya mahasiswa kita ini banyak yang emang dari keluarga pengusaha misalnya ya, yang sudah gitu. Kadang-kadang di rumah juga. Gitu ya, Bu, ya? Bener ya? Betul. Iya, kadang-kadang pegang sapu pun nggak pernah gitu, atau masak di dapur nggak pernah. Iya. Nah, tetapi iya, ketika jadi entrepreneur ya dia harus mau mencoba mengerjakan dulu sendiri, karena tadi ya yang resep itu harus otentik, dimiliki sendiri. Kalau kita misalnya nih, let's say mau bikin satu bisnis makanan gitu, terus kita hanya ambil hire dari orang nih, orang yang punya resepnya. Nah, kalau orang itu resign gimana? Iya. Resepnya terbawa dong sama dia. Jadi otomatis mahasiswa harus mau coba dulu ini, kita gitu. Mau entrepreneurnya harus tahu dulu nih resepnya apa. Semua itu harus dilakukan gitu kan, dicoba. Jadi ya namanya mental bos itu harus dihilangkan gitu. Iya. Nah, memang mental melayani tadi ya kalau Bapak bilang gitu. Jadi bagaimana caranya Binus Bandung membuat anak-anak itu jadi punya jiwa melayani, bukan jiwa pelayan ya Bu ya, tapi jiwa melayani, meskipun mereka mungkin dari keluarga yang cukup berada gitu ya, atau mungkin ya saya nggak bilang terlalu mewah gitu ya, dalam arti mungkin anak-anak yang cuci piring aja sendiri malas gitu, tapi dia sekarang punya jiwa entrepreneur, punya jiwa melayani. Bagaimana cara Binus Bandung melatih anak-anak seperti ini Bu? Apakah ada mata kuliah sendiri? Nah, yang tadi itu Pak nih. Betul, ada satu programnya tadi yang namanya Living Lab, Living Laboratory gitu. Mahasiswa tadi dikirim nih ke desa-desa gitu, yang bahkan di sana tuh nggak ada sinyal nih Pak. Jadi Bapak mau HP-nya iPhone 11 Pro Max atau 12 Pro Max, nggak berarti karena nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Jadi betul-betul merasakan mandinya pun di kamar mandi yang umum gitu, bergantian. Jadi emang benar-benar merasakan, oh gini loh hidup yang ternyata ya dengan segala keterbatasan tadi kan ya, yang sehari-hari mungkin nggak pernah mereka temui gitu ya. Jadi mirip-mirip kalau dulu ya, zaman saya masih di universitas, dulu masih kuliah di negeri itu ada yang namanya KKN gitu. Jadi mirip-mirip gitu ya Bu ya. Atau kalau misalnya betul. Hampir seperti itu. Kalau Katolik Kristen itu ada yang namanya retret, live in gitu ya Bu ya, benar-benar yang dia harus. Betul. Oke. Betul, cuma waktunya lebih singkat dari KKN. Itu wajib, karena itu sudah satu paket ya. Jadi biar mereka tuh melatih empatinya, gimana sih berempati dengan masyarakat. Sambil melihat langsung nih, jadi tidak hanya live in, tapi di sana biasanya ada misalnya penghasil, salah satunya yang biasa kita suka datang itu ada di Gunung Puntang. Itu penghasil kopi gitu ya. Itu salah satu kopi yang terbaik di dunia nih Pak, gitu. Kita punya loh di Indonesia gitu ya, di Jawa Barat.
kadang-kadang malah mahasiswa nggak tahu gitu, orang-orang nggak tahu. Nah dari sana kita lihat nih gimana sih prosesnya gitu ya, dari awalnya, dari biji kopinya seperti apa gitu. Nah salah satunya lagi nih yang dipunyai oleh semua BINUS nih, kita ada namanya jam sosial ya Pak. Beda dengan kampus lain ya. Iya. Jadi mahasiswa tuh memang dilatih empatinya nih gitu. Gimana sih melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Itu dan wajib juga tuh gitu. Syarat untuk bisa lulus ya, harus punya jam sosial, harus punya SAT ya. Ya, betul ada SAT-nya. Gitu. SAT poinnya harus dikejar itu, ada minimalnya. Betul. Sangat menarik Bu, tapi sayang banget ya waktu kita nggak banyak ya, banget nggak kerasa. Bener ya, kerasa nih. Karena ngobrolnya asik. Bu, sebelum Ibu mengakhiri sesi Ibu siang hari ini, Ibu punya pesan nggak buat siapa aja deh, bagaimana untuk menjadi entrepreneur yang kreatif gitu ya, atau satunya lagi buat teman-teman yang mau bergabung di BINUS Bandung nih, karena BINUS Semarang juga tugasnya jualan BINUS Bandung Bu, jadi nanti saya bantu, kami di Semarang pasti bantu gitu ya. Jadi misalnya, yuk gabung ke BINUS Bandung karena seperti ini gitu. Nah, jadi ada 2 poin nih Bu. Yang pertama tadi bagaimana sih, jadi ya, apa yang dibutuhkan paling penting supaya kita bisa jadi entrepreneur yang kreatif, dan pesan Ibu buat teman-teman yang mau gabung ke BINUS Bandung. Intinya sih lakukan ya. Do it. Jadi ya do it, just do it gitu ya. Lakuin aja gitu. Jadi jangan berpikir, jangan berhenti di dalam pikiran kita gitu ya. Kita punya ide bagus, kalau nggak dilakukan maka nggak akan jadi apa-apa gitu. Dan terus tadi menjaga motivasi kita gitu ya. Kalau kata Bu Widya nih, gantunganlah cita-citamu gitu ya, bermimpilah gitu ya. Raihlah, berikan yang terbaik untuk mimpimu gitu, maka yang terbaik akan datang menghampirimu. Sama seperti itu juga ya, kita yang mending lakukan. Nah, terus kalau mau gabung di BINUS Bandung, jangan ragu-ragu gitu ya, tinggal ikuti aja gitu ya. Betul, jangan ragu-ragu juga. Setelah lulus dari BINUS Bandung, usahanya sudah terbit gitu ya, jadi bukan baru mulai usaha. Betul. Sudah siap. Betul. Dan salah satunya juga nih BINUS Bandung ini Prodi Creative Partnership itu sudah terakreditasi internasional loh Pak. Wah, asik banget. Nggak banyak. Iya betul. Betul. Nggak banyak. Betul. Itu susah banget untuk dapat akreditasi internasional ya. Iya. Akreditasi SCSD namanya. Supaya dapat ini ya. Tim ya. Tim dari BINUS ya. Seluruh BINUS University ya. Seluruh BINUS University. Betul. Betul. Ibu Yani, terima kasih sekali. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu berkenan berbagi informasi tentang creativepreneur. Salam buat teman-teman di Bandung. Ibu sehat selalu, keluarga juga sehat, teman-teman juga tetap terus berkarya. Ibu merayakan Natal? Iya betul Pak. Selamat Natal, semoga berkat Tuhan selalu melindungi. Terus pokoknya pesannya gitu aja deh. Suatu saat Ibu ke Semarang. Iya, segala yang terbaik ya. Yang terbaik lah. Harus seperti itu ya Bu ya. Harus optimis kan tadi ya, harus auranya positif gitu ya. Iya betul. Suatu saat Ibu main ke Semarang, mampir ke BINUS Semarang Bu, nanti saya traktir deh. Pasti Bang. Karena semua yang saya ajak ngomong, kalau ke Semarang saya traktir Pak, nanti gaji saya habis traktir. Oke, siap. Lumpia Semarang. Kalau Ibu mau lumpia, hubungi saya, nanti saya kirim. Siap. Ini, sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya dari BINUS Semarang sudah bergabung di acara Bisik Bincang Asik. Buat teman-teman yang nanti nonton live IG nggak sempat gitu ya, nonton IGTV, kalau punya pertanyaan saya jadi perantara ke Bu Yani ya gitu ya. Syukur-syukur kalau nanti siap. Ini anak saya mau masuk BINUS Bandung, daftar di Semarang aja, nggak usah datang ke Bandung, jadi bisa langsung kuliahnya nanti di Bandung. Oke. Betul. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Tuhan berkati. Kita ketemu lagi di kesempatan baik berikutnya. Tuhan berkati. Siap. Oke Pak. Thank you. Siap Pak. Aduh, asik guys, gitu dia. So, ikuti pesan-pesan Bu Yani tadi. Don't judge book by its cover. Tapi itu harus dikampingin dulu. Kenapa? Kalau kamu mau jadi entrepreneur yang sukses, kamu harus punya penampilan yang yang worth it gitu. Karena produkmu yang kamu bawa, bukan secara pribadi tapi produkmu yang kamu bawa. Nah, gitu aja.
Untuk kalian yang mau bergabung di BINUS Bandung, silakan kontak BINUS Semarang. Kalau kalian dari Jawa Tengah Jogja, nanti kuliahnya reguler gitu ya. Nanti 2 tahun bisa di Bandung, 1 tahun nanti akan bisa pilih di BINUS Jakarta atau Bandung, dan 1 tahun lagi magang. Nah, pada saat magang nanti, kamu semua gitu ya, akan diuji tuh. Kalau creative partnership berarti nanti harus punya startup bisnis yang siap. Jadi nanti kalau kalian lulus, langsung sudah established gitu. Tapi itu kuliah reguler. Karena kuliah online, balik lagi ya, kuliah online kami hanya punya 5 jurusan, Business Management, Akuntansi, Sistem Informasi, Teknik Informatika, dan Teknik Industri. Di 5 jurusan ini, kami melayani kuliah secara online. Anda tidak perlu datang ke kampus, tadi saya sebutkan di depan tadi, di awal, ada program yang namanya RPL, Rekognisi Pengetahuan Lampau. Jadi kalau kamu jurusan SMA atau SMK gitu ya, belum sempat kuliah, tapi sudah bekerja minimal 3 tahun aja. Minimal 3 tahun, tempatnya satu atau berbeda-beda, yang penting kompetensinya sama, bisa ya. Tapi nanti kan ada tim asesor yang menilai nih. Kalau kamu siap, ya, kalau kamu lolos, tim asesor bilang, oke, kamu bisa bergabung di jurusan yang kamu mau dengan program RPL. Wah, itu asik banget. Mata kuliahnya bisa berkurang. Karena apa? Pengalaman kerja kamu nanti akan dikonversi ke dalam mata kuliah. So you don't need to spend 4 years. Betul nggak? Kamu nggak perlu ngabisin waktu 4 tahun untuk kuliah S1. Bisa-bisa cuma 2,5 tahun, tapi sudah kuliah dan dapat S1. Dan kuliah online tidak memandang tempat dan waktu. Bahkan sebentar lagi liburan guys. Dan kamu tetap harus kuliah ya, tapi dari mana aja, kan fleksibel. Jadi nggak perlu datang ke kampus, nggak perlu nge-zoom nih. Misalnya contoh ya, kuliah dari jam 8 sampai jam 2 nge-zoom terus. Ya, BINUS online tidak seperti itu. BINUS online tidak seperti itu. Oke, jauh lebih fleksibel karena waktu dan tempatnya kamu sendiri yang ngatur. Pokoknya yang penting sistem di BINUS itu 24 jam jalan terus. Jadi nggak perlu kuliah 24 jam ya. Mateng kamu nanti. Gitu. Dan kalau kamu daftar di BINUS Semarang, kamu bisa dapatkan beasiswa. Penasaran dengan beasiswa? Kontak saya di DM, tinggalin pertanyaan, nanti kita ngobrol. Tinggalin nomor WA juga ya, nanti saya ngobrol lewat WA. Karena kan Instagram terbatas. Kalau misalnya mau WA kan lebih besar, kirim-kirim file tidak bisa. Begitu guys. So, sebentar lagi saya pamit. Pokoknya intinya kuliah, liburan, jalan terus. Jadi kalau orang-orang kuliah kelas karyawan tuh nggak bisa liburan gitu ya. Kalau kuliah online, liburan jalan terus, karena mana sih tempatnya nggak ada wifi-nya. Tempat liburan yang nggak ada wifi-nya kayaknya nggak ada. Banyak ada wifi-nya ya, jadi tetap bisa kuliah. Tetap seluangkan misalnya setengah jam lah, di hotel itu setengah jam, tak ngecek dulu lah. Oh, saya belum ngerjain kuis. Klik. Dengan hak dan kewajiban mahasiswa yang sama, antara BINUS online dengan BINUS reguler, tidak membuat Anda kehilangan kualitas. Karena BINUSnya cuma satu, materinya, mata kuliahnya sama, dosennya juga sama, standarnya sama. Yang beda tadi coba cara kuliah, oke? Dan biayanya lebih murah. Gitu, saya Bayu dari BINUS Semarang, selalu berpesan pada teman-teman, sebentar lagi liburan, please jangan kemana-mana terlalu jauh, gitu ya. Jangan berkumpul banyak orang ya. Kalau ya terpaksa harus berkumpul dengan keluarga, jangan lupa maskernya. Ya, karena kalau belum tentu Anda yang sesehat ini belum tentu Anda sehat loh ya, nggak kelihatan ya. Karena OTG, orang seperti saya ini bisa jadi OTG. Ya, saya sehat aja, sering olahraga, rajin olahraga, tapi bisa jadi OTG. Karena imun saya kuat, tapi virusnya nempel di saya, jadi dia pindah ke orang lain. Dia cari inang ini kurang kuat. Hati-hati itu. So, wherever you go, tetap pastikan masker dipakai kalau ketemu banyak orang. Lalu siapkan hand sanitizer di tas kecil gitu ya, karena tidak semua tempat punya tempat cuci tangan yang mumpuni. So pastikan tangan Anda selalu bersih. Kan nggak sengaja langsung pegang hidung gitu ya. Hati-hati ya. Jaga makanan, jaga kondisi tubuh, jangan sampai sakit. Kalau nggak enak badan, segera periksakan ke dokter gitu ya. Dan ya, oke, tetap selalu olahraga. Pastikan tubuh Anda punya kekuatan ya. Makan makanan enak lah, jangan makan susah makan enak, bisa ya. Makan mie instan pakai nasi itu juga enak. Kalau buat lapar gitu, meskipun bijinya dari mana gitu. Ya seimbang, yang penting seimbang gitu aja. Gitulah pesan saya dari Semarang. Kita ketemu lagi di Bisik, bincang asik di berikutnya. Kita coba lihat apakah kelas depan
hari libur kita bisa online lewat bisik. Oke? Salam sehat dari Semarang, jaga kesehatan terus gitu ya, salam hangat. Dan yang pasti buat teman-teman yang merayakan hari Natal sebentar lagi gitu ya, selamat hari Natal. Tuhan berkati setiap karya kalian dan keluarga kalian semua. Kita ketemu di bisik selanjutnya gitu ya. Saya Bayu dari Semarang, pamit. Ciao.